Nah, kenapa mereka akhirnya melanggar gitu ya? Itu yang mungkin harus kita bedah habis-habisan. Kenapa? Ada kalau ngomong kepentingan, ini ternyata tidak hanya ngomong satu kepentingan, tapi multi kepentingan kan? Oke, di bulan puasa Bangkalan kemarin dihebohkan dengan urusan tragedi Bruda dan bahkan kejadiannya di depan di sekitar kantor-kantor pemerintahan. Mas Dasuki kan melihat itu sampai hari ini kan sebetulnya sudah dinis banyak penanganan yang dilakukan oleh Polres mengikuti kan? Gimana Anda? Mau bicara apa maksud tentang masalah itu? Saya kira begini ya. Kalau Gus Dur bilang itu jabatan yang seperti apa yang harus diperjuangkan dan dipertahankan sampai harus meneteskan darah saudaranya kan gitu ya. Yang harus dipertahankan mati-matian kan seperti itu. Itu Gus Dur ya bilang gitu ya? Iya Gus Dur seperti itu kan di masa-masa beliau itu ketika mau lengser mau dilengsarkan gitu ya. Saya kira kalau kita kembalikan bagaimana proses kontestasi itu kan seharusnya seharusnya bagaimana dikembalikan pada bagaimana kita melakukan yang terbaik buat masyarakat. Intinya prihatin nih Bang ya. Oh iya dong. Iya dong. Kenapa harus ada orang yang mati gitu kan? Bahkan kontestasinya belum dimulai, ternyata sudah harus ada yang harus menjadi korban. Harus ada yang menjadi korban gitu kan. Jadi saya kira begini, orang yang hebat itu sebetulnya orang yang bisa mengalahkan lawan itu dengan dengan damai dan di medan peperangan gitu kan. Ini kan di luar arena. Ya. Di luar arena gitu kan. Terlepas dari berbagai persoalan gitu ya, ada isu ketidaknetralan panitia, ada banyak permainan dan segala macam, tetapi menurut saya dari segala bentuk aturan dan segala macam kan kembali lagi kepada kalau kita bicarakan tentang etika, moral dan segala macam. Bagaimana fungsi-fungsi segala fungsi-fungsi yang mulia itu bisa dilaksanakan juga secara mulia, gitu kan? Mas Rizky, kalau kita dulu awal-awal jadi aktivis kan belajar tentang masalah teori demokrasi. Demokrasi itu sebetulnya adalah sebuah cara untuk bagaimana menyelesaikan persoalan dengan kekerasan. Iya. Demokrasi itu adalah cara untuk bagaimana kita menyelesaikan sebuah persoalan bersama dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang bermartabat. Lah, hari ini proses demokrasi loh. Ini proses demokrasi. Ada indikasi apakah Imam Madura masih belum siap untuk berdemokrasi, sehingga konsep demokrasi yang sebenarnya yang menghindari konflik yang semacam itu justru hari ini kembali kepada masa lalu menyelesaikan persoalan zaman yang sebetulnya sangat konservatif yang sebetulnya ingin kita tinggal gitu ya. Ya dengan demokrasi kan kita meninggalkan itu. Iya. Jadi saya kira begini Bu, ini menjadi keprihatinan kita bersama karena ini sebuah kemunduran. Betul kemunduran. Terus yang kedua, bukan tidak siap gitu kan, tetapi ternyata justru aturan ditinggalkan, ambisi. Karena yang saya lihat justru dari diskusi warung kopi ini justru sebetulnya dasarnya bukan pilkadesan, tapi pertarungan yang jauh lebih besar dari itu. Entah kebenarannya saya juga tidak paham gitu ya. Tetapi ini misi politik yang sebetulnya jauh lebih besar dari hanya sekedar pilkades itu. Ini tapi setidaknya kan begini, konsep demokrasi itu kan sebetulnya kita menghindar dari sebuah kekerasan. Oh betul. Dan hari ini justru dalam proses demokrasi sekarang rawan banget hari ini. Kalau kita mendengarkan dan menyaksikan serta ngoping informasi-informasi dari desa-desa yang ikut dalam pelaksanaan pilkades itu ngeri sedap. Iya. Sementara konsep awal demokrasi kita ini adalah ingin menghindar dari itu semua kan gitu ya. Nah ini kan tidak gaduh di dalam konteks konsep dan praktek. Tidak gaduh. Ya seharusnya ini memang menjadi kegelisahan semua orang ya, yang peduli terutama terhadap demokrasi, bagaimana demokrasi bisa tumbuh gitu kan. Persoalan ini sesungguhnya di mana kan begitu. Artinya bahwa memang satu di samping bagaimana kita harus patuh aturan ya, terus yang kedua tanggung jawab sosial kemasyarakatan itu sebetulnya seharusnya bisa
jalankan karena yang prihatin Bangkalan ya kota santri, kota selawat kan, kota selawat. Tetapi ternyata hanya karena persoalan pilkadesan dan misi-misi di balik itu ternyata bisa melakukan pembunuhan yang secara terbuka ini di depan kantor itu kan gitu kan. Ini menarik kalau bicara dengan seorang aktivis kan menarik, kita mau menggali dari apa namanya dari akar persoalannya, ada akar persoalan. Kalau tadi konsep demokrasi itu semacam tadi itu tujuan dan sebetulnya ingin menghindari dari kekerasan dan sebagainya. Tapi kalau menurut Mas Dasuki tadi kan bicara ini konsep kesadarannya masih belum tumbuh. Tapi di sisi yang lain orang yang mampu untuk mengakali dan memanfaatkan peluang aturan yang mengatur itu justru dianggap sebuah kesadaran yang itu jadi kita melihat di beberapa kontestasi ya di penyelenggara baik penyelenggara pemilu maupun pilkades itu ada beberapa hal yang menjadi catatan yang harus benar-benar tepat yang harus digarisbawahi sangat luar biasa gitu ya. Bahwa ternyata proses perebutan kekuasaan di level kepanitiaan dan di level penyelenggara ini sangat berat. Kenapa? Sama-sama memasang orang gitu. Karena sama-sama berancang-ancang untuk menyiasati itu gitu. Yang berhasil menyiasati berbangga diri gitu. Gitu kan. Yang berhasil menjatuhkan yang lain gitu, yang menjatuhkan satu sama lain itu berbangga diri. Jadi ketika pijakan aturan yang menjadi pijakan itu disiasati, malah sebetulnya berbangga diri. Padahal sebetulnya itulah sumber masalahnya, gitu kan. Sumber masalah itu satu pengabaian terhadap aturan dan ada beberapa tidak hanya fokus ke persoalan yang kemarin ya. Ternyata ada proses penelanjangan, pembangkangan terhadap aturan itu yang dilakukan secara barbar. Dan anehnya gitu, orang-orang itu malah bangga dengan itu. Bangga. Artinya kalau tadi Mas Rizky kita menyimpulkan bahwa ini belum tumbuh kesadaran, ini melampaui kesadaran dulu. Tentang masalah aturan mereka bukan tidak tahu, bukan tidak ngerti, bukan orang bodoh mereka. Dulu demokrasi ini ditawarkan dan demokrasi ini dipilih untuk menjadi bagian dari sistem yang dipakai oleh kita. Karena sebelumnya ada banyak orang bodoh yang tidak ngerti tentang masalah persoalan yang dihadapi sehingga persoalan itu diselesaikan dengan kekerasan. Nah, demokrasi hadir menawarkan itu justru bagi orang-orang yang sudah menyadari tentunya akan jauh dari perilaku semacam ini. Nah, konteks hari ini justru mereka sudah lebih dari sadar, bahkan lebih mengetahui, bahkan lebih paham dari saya dan dirimu. Itu lebih paham dari saya dan dirimu tentang aturan main. Ya maksudnya begini, artinya semua itu sebetulnya seharusnya ada dalam bingkai satu aturan main. Yang kedua, mereka harusnya kita semua, bukan hanya mereka, kita semua memiliki batasan karena kita dibatasi oleh hukum itu. Artinya seberapa hebat pun kepentingan yang kita bawa gitu ya, harusnya bisa kembali terhadap bingkai-bingkai yang memang sudah ada batasan-batasan yang sudah ada. Jangan melampaui itu gitu. Nah, kenapa mereka akhirnya melanggar gitu ya? Itu yang mungkin harus kita bedah habis-habisan. Kenapa? Ada kalau ngomong kepentingan ini ternyata tidak hanya ngomong satu kepentingan tapi multi kepentingan kan? Ini nggak melanggar karena tidak pernah terbukti kok melanggar ketika masuk ke persoalan hukum. Apa yang diceritakan Mas Dasuki ini tidak bisa dianggap melanggar secara tidak terbukti melanggar. Lah, ini kan menurut saya melampaui dari sebuah pengetahuan, tapi saya keliru tadi. Bukan dalam konteks kesadaran, tapi dia hanya memahami dan mengetahui, pintar saja dalam aturan, tapi tidak dalam konteks tahap kesadaran, Mas Dasuki saya melihatnya. Sehingga celah-celah hukum dan peraturan itu yang dicari, sehingga apapun yang bisa dilakukan asalkan kepentingan yang bisa diakomodir itu dilakukan. Tapi bukan kesadaran, apa ya? Bantu dong Mas Dasuki, apa ini persoalan? Enggak, jadi ini kan kondisinya level lebih rendah dari pertarungan yang jauh lebih besar itu. Atau umpamanya level yang lebih rendah dari tingkat penyelenggaraan kontestasi yang jauh lebih besar gitu.
kita pernah dihebohkan dengan perebutan kepanitiaan penyelenggara pemilu yang katanya ya begitulah. Ya begitulah kan begitu ya. Nah ini kan mungkin bisa dipandang di bawah itu, tetapi ini dikelola oleh orang-orang yang sebetulnya sudah jelas siapa orangnya siapa. Nah karena sudah jelas siapa orangnya siapa dan yang memutuskan orang-orang setempat karena di dalam ini adalah BPD gitu ya, maka gesekannya memang jauh lebih keras. Karena seperti istilah Pak Rektor kemarin itu, ini serentak tapi kok tidak ditarik ke atas gitu. Sehingga keras beransulnya ya, gesekannya keras. Gesekannya keras di bawah itu kan begitu. Jadi kalau saya sedikit mau mengurai apa yang dijelaskan Mas Dasuki, kalau melihat secara kontekstual ya, secara nyata, secara realitas, secara fakta di lapangan, panitia P2KD ini tidak banyak loh yang bisa dianggap sebagai orang yang pintar dalam konteks berpendidikan tinggi. Ya. Mayoritas tidak. Ya. Nah ini pertanyaan menariknya lagi. Kok bisa mengerti, pintar dan mengetahui tentang celah dan lain sebagainya. Oh jangan-jangan ada banyak tangan-tangan. Iya. Ya itu yang terjadi, seperti itu yang terjadi. Karena saya katakan ini kan pertarungan siapa orangnya siapa dan siapa dibidangi siapa kan begitu. Ya. Karena ini pertarungan lingkupnya sangat kecil gitu ya, dan orang-orang itu bergesekan di tempat yang kecil, maka letupan-letupannya itu semakin kelihatan, gesekan-gesekannya semakin keras dan akhirnya menjadi terbakar kan seperti itu gitu. Oke, untuk yang terakhir tadi terkait dengan urusan korban bisa terjadi dan penanganannya yang sedang dilakukan oleh Polres, pihak apa yang ingin disampaikan? Oh ya. Itu juga sekaligus menjadi closing statement dari Mas Dasuki. Ya, saya kira kan begini, ketika berbicara tentang penegakan hukum, saya kira kalau yang berhubungan dengan persoalan Bangkalan berdarah kemarin itu seharusnya memang ditangani dengan baik oleh Polres dan seharusnya lebih jeli lagi lah. Artinya bahwa jangan main-main dalam hal ini karena siapa pelakunya dan itulah yang seharusnya dihukum dan ditangkap gitu. Karena memang ada banyak suara di luar bahwa yang ditangkap katanya justru bukan orang-orang yang melakukan itu kan gitu. Seperti ya kasus yang banyak hal di Madura itu kan sering terjadi yang sebelumnya ya. Iya. Artinya proses penegakan hukum jika tidak adil gitu kan, tidak dilakukan dengan benar, maka adil dan tuntas akan menimbulkan persoalan hukum lainnya kan seperti itu. Sehingga yang menurut saya Pak Kapolres sebagai panglima penegakan hukum di tingkat ini gitu ya, dan ini di masa akhir jabatannya beliau tugasnya di Bangkalan, seharusnya ini bisa menjadi dari kado pahit seharusnya bisa menjadi kado yang sangat indah gitu ya. Kado yang manis gitu. Kado yang manis. Jadi besok saya kasih juga kado manis buat Pak Kapolres ya. Seharusnya bisa menjadi kado yang manis.